Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, MPL Fantasi kali ini gue akan membahas pertandingan Big Trophy yang seru banget ya. Kali ini ada pertandingan Big Trophy kompetisi sepak bola Inggris antara Arsenal melawan Chelsea. Partai big match yang tentunya pastinya harus banget dimainin di MPL Fantasi. Dan untuk itu gue udah menyusun juga untuk tim line up yang ada dan dari strategi serta analisa yang udah gue lakukan juga, yang dimana semoga juga bisa membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu sebelumnya gue mau nyampain dulu nih untuk segmen-segmen yang ada ya, dimana kali ini gue akan membahas untuk teman-teman semua yang masih belum paham apa itu MPL Fantasi. Nanti akan gue jelaskan lagi apa itu MPL Fantasi dan gimana sih cara downloadnya, gimana sih cara main serta cara install. Nanti akan gue jelaskan lebih lanjut di segmen tersebut. Dan juga tentunya nanti akan ada segmen untuk tim line up, strategi dan analisa dari susunan tim yang ada. Dan untuk itu langsung aja ke segmen pertama. Kali ini gue akan membahas dulu apa itu MPL. Untuk teman-teman yang masih belum paham, MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara ya, yang dimana di dalam MPL ini banyak banget game-game yang tersedia, kurang lebih 30 jenis game kasual, dan salah satunya ada MPL Fantasi yang bisa dimainin tentunya ya, dimana MPL Fantasi ini adalah permainan strategi olahraga sepak bola yang dimana untuk teman-teman pencinta bola bisa banget nih untuk nunjukin kemampuan skill analisanya dan sekaligus strategi susun tim terbaik di MPL Fantasi ini. Jadi ini juga kenapa teman-teman wajib banget buat mainin game MPL Fantasi kayak gue, karena di MPL Fantasi ini daftar kompetisinya lengkap banget, mulai dari kompetisi yang kecil sampai kompetisi yang gede ada semua, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Perancis, bahkan juga ada kompetisi sepak bola Indonesia juga yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Dan juga hadiah di MPL Fantasi ini cepet banget ya, nggak perlu nunggu satu musim, nggak perlu nunggu satu bulan, pertandingannya selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan juga pastinya ngebuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita jadi nggak berasa cuma nonton doang, tapi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Dan juga sekaligus bisa ngerasain sensasi deg-degannya ya, untuk mengetahui gimana sih hasil pertandingannya, dan juga gimana sembari ngelihat kemampuan kita dalam meramu serta menyusun tim di MPL Fantasi ini. Dan gak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam ya. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makanan, bisa buat beli baju bola juga bisa. Jadi pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget ya, seperti gue bilang di awal tadi, pertandingan Big Trophy, partai kompetisi sepak bola Inggris antara Arsenal melawan Chelsea, yang pastinya gak bisa kita lewatin. Dan untuk itu, untuk teman-teman yang udah penasaran gimana cara mainnya, gimana cara download serta installnya, untuk itu langsung aja gue akan paparkan untuk tutorial cara download dan install aplikasi MPL di smartphone. Untuk itu langsung aja kita buka smartphone ya. Let's go. Pecinta bola pasti lagi nungguin kompetisi sepak bola Inggris nih, kompetisi sepak bola yang fansnya gede-gede banget di sini. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk semua match kompetisi sepak bola Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan langsung aja, smartphone-nya udah nyala. Kali ini kita langsung buka browser teman-teman semua ya. Bisa langsung dibuka browsernya dan langsung kita ketik aja di situ id.mpl.live/fantasi. Oke, langsung aja. Kali ini gue udah nyalain screen recordernya, udah nyalain smartphone-nya juga. Dan untuk itu langsung aja kita buka browser kita semua. Browser teman-teman semua bisa dibuka langsung, dan langsung ketik di alamat browsernya id.mpl.live/fantasi, dan nanti langsung keluar ya untuk alamat websitenya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada gambar Baimbong di sini, dan ada klik tombol download sekarang ini, bisa langsung diklik aja tombolnya, dan nanti teman-teman langsung bisa keluar untuk pop up downloadnya. Dan untuk downloadnya langsung bisa teman-teman download nanti di folder download teman-teman semua. Tentunya langsung aja diklik
download. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, di sini gue mau ngasih tahu dulu nih untuk teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di Android aja. Jadi untuk teman-teman pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga gue mau ngingetin nanti kalau udah selesai download dan install, nanti pakai kode referral dari gue yang bisa teman-teman lihat di layar mungkin, atau mungkin di caption di bawah, yang dimana lumayan ya, bisa dapat hadiah berlian bonus, kurang lebih 20 berlian bonus, lumayan. Dan ya, downloadannya udah selesai dan langsung bisa teman-teman install seperti biasa. Dan untuk penginstalannya langsung bisa teman-teman klik aja nih install. Dan berhubung gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi ya. Dan nanti setelah install bisa teman-teman registrasi, tapi gue saranin untuk bisa gunain akun dari GoPay ya, biar gampang juga nanti penarikan hadiahnya. Dan setelah install langsung aja kita buka aplikasi MPL-nya. Dan di sini teman-teman udah berhasil install ya, bisa teman-teman lihat untuk akunnya MPL Pro bisa langsung dibuka. Dan ya, aplikasi MPL udah kebuka nih. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk game-game yang tersedia banyak banget nih ya. Kurang lebih 30 jenis game casual yang bisa dimainin ya, mulai dari block puzzle, fruit chop, fruit dart, speed chess. Gue sering main fruit chop nih, seru banget juga. Dan untuk itu langsung aja kita buka fantasi ya, karena kita akan bahas MPL fantasinya kali ini. Langsung kita klik aja untuk di kolom di bawah nih ada tombol fantasi, dan MPL fantasi udah bisa kebuka. Dan bisa teman-teman lihat nih untuk olahraga yang tersedia juga banyak banget ya, mulai dari sepak bola, ada basket juga, ada baseball, ada kriket, yang pastinya seru-seru untuk bisa dimainin. Dan kali ini kita langsung klik aja yang sepak bola, dan bisa kita lihat untuk pertandingan-pertandingan yang tersedia banyak banget ya. Dan bisa langsung dicari aja untuk pertandingan yang teman-teman bisa mau mainin. Dan untuk itu, sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semua bahwa ada peraturannya dulu ya. Di sini cara mainnya hanya gampang banget, ada dua aja. Yang pertama, teman-teman di sini dikasih budget 100 kredit, dan 100 kredit ini teman-teman bisa belanjain untuk menggunakan pemain-pemain yang ada. Pemain-pemain ini beda-beda kreditnya, biasanya berkorelasi langsung terhadap performa pemain tersebut. Jadi misalnya nih, pemain-pemain yang cukup jago, cukup terkenal, biasanya memiliki kredit yang tinggi-tinggi nih, kurang lebih 10-12. Dan untuk pemain-pemain yang dirasa kurang biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu jago, biasanya lebih rendah untuk kreditnya. Dan untuk itu kita harus bijak nih untuk memilih pemain dari kredit masing-masing, karena kita nggak boleh melebihi dari 100 kredit yang disediakan. Dan peraturan yang kedua, teman-teman di sini hanya boleh memilih 7 nama dari satu tim yang ada. Jadi misalkan nih ada pertandingan antara Chelsea melawan Arsenal, di sini teman-teman misalkan memilih Chelsea untuk bisa menang, jagoin Chelsea gitu. Teman-teman nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain Chelsea. Di sini teman-teman diberikan jatah maksimal 7 pemain aja untuk pemain Chelsea yang bisa teman-teman gunakan. Jadi sisanya 4 pemain yang ada bisa teman-teman gunakan dari pemain Arsenal. Dan kurang lebih itu untuk dua peraturan dasar cara main MPL fantasi kali ini. Dan untuk itu langsung aja kita akan masuk ke segmen selanjutnya untuk tim selection, tim line up yang udah gua susun dari statistik serta analisa yang ada. Untuk itu langsung aja kita masuk ke statistiknya. Let's go. Oke, langsung aja kali ini gua akan sampaikan untuk data statistik serta analisa yang udah gua lakukan. Di sini mulai dari Chelsea dulu ya, di mana Chelsea kemarin udah melakukan pertandingan ya melawan Crystal Palace di game week pertama, yang dimana berhasil dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 3-0 tanpa balas ya, dengan golnya Marcos Alonso dengan bebas yang cantik banget, dan Christian Pulisic, dan juga ada pemain anyar, maksudnya pemain muda berbakat nih, baru banget nih, Trevoh Chalobah, yang benar mencetak gol juga cukup keren banget dari tengah. Dan ini membuat Chelsea cukup oke untuk data yang ada yang bisa gue kumpulkan di sini ya, dimana dengan statistik di pertandingan kemarin dia telah mengumpulkan possession hingga 61%, jadi benar-benar mendominasi pertandingan. Ditambah dia telah mencetak hingga 6 shoot on target berbanding 1 dari Crystal Palace, jadi benar-benar emang nih mendominasi pertandingan banget. Dan juga 13 shot, 834 sentuhan, dan juga ditambah 678 passing, dan ditambah ada 21 tackle di sini untuk Chelsea, dan ditambah 8 clearance, 5 corner, dan 15 pelanggaran, yang dimana bisa dibilang cukup lebih banyak dibanding Crystal Palace ya untuk pelanggarannya ya. Tapi bisa kita lihat di sini untuk dari possessionnya juga cukup tinggi. Artinya Chelsea ini cukup bisa menjadi tim yang mendominasi nih dalam pertandingan Big Trophy nanti lawan Arsenal. Karena kita bisa lihat ya untuk Arsenal sendiri di sini untuk statistik data yang ada, di mana Arsenal kemarin kalah 1-0 oleh tim promosi Brentford. Cukup sedikit mengagetkan sebenarnya. Ditambah lagi sebenarnya kalau lihat data statistiknya si Arsenal ini nggak kalah ya. Dimana dia bahkan kalah 2-0 ya kemarin ya. Bener-bener kekalahan telak di kandang Brentford, tim promosi yang benar-benar mengejutkan, di mana Arsenal kalah dengan data statistik yang bisa dibilang Arsenal sebenarnya sedikit lebih unggul daripada Brentford nih. Di sini Arsenal telah mengumpulkan hingga possessionnya 64% dibanding Brentford 35%, dan shoot on targetnya juga lebih banyak, 4 shoot on target si Arsenal
Memang sayangnya nggak ada yang bisa menjadi gol di sini. Dan selanjutnya ada shotnya 22 shot untuk Arsenal dan 776 sentuhan. Sebenarnya nggak beda jauh ya sama Chelsea ya untuk sentuhannya juga. Dan passingnya 568 dan tackle-nya 9, sedikit emang. Dan clearance-nya 14, cornernya 5 kali dan melakukan pelanggaran 8 kali dan lebih sedikit artinya melakukan pelanggarannya. Dan bisa kita lihat untuk Arsenal ini kemarin kan ditinggal oleh Aubameyang dan ditinggal oleh Lacazette ya, dimana dua pemain ini tiba-tiba sakit, nggak ngerti gue sakitnya apa, belum dijelasin juga oleh tim. Dan menariknya lagi, si Aubameyang ini Hamin 1 hari sebelum pertandingan lawan Brentford ini diumumkan telah dimasukkan ke daftar transfer list jual dari Arsenal. Jadi emang si Auba ini kayaknya bakal dijual. Dan juga kayaknya akan ada ketimpangan banget nih di lini depan untuk sementara ini ya Arsenal ya. Ditambah kemarin lini depannya yang main Balogan, ditambah lagi ada Martinelli. Jadi kurangnya lini gedor Arsenal ini ngebuat Arsenal benar-benar tumpul. Bisa kita lihat dengan statistik shoot yang banyak, nggak ada yang bisa menjadi gol karena memang nggak ada pemain yang bisa menjadi finisher yang baik untuk Arsenal di pertandingan kemarin. Dan gue masih belum tahu apakah di game week kedua nanti lawan Chelsea Auba ready untuk main dan Lacazette ready untuk main apa enggak. Untuk sementara saat ini Arsenal bisa dibilang menjadi tim yang underdog melawan Chelsea ya. Dan untuk itu gue akan memilih tim line up MPL Fantasi kali ini tentunya 7 pemain dari Chelsea, karena kayaknya untuk kemenangan Chelsea lebih besar peluangnya daripada kemenangan Arsenal ya. Jadi untuk itu gue memilih 7 pemain Chelsea dari statistik yang ada. Dan untuk itu gue langsung aja masuk untuk 4 nama Arsenal dulu nih yang bisa dimasukin di line up teman-teman semua. Dimana 4 nama ini diantaranya ada 2 nama yang bersinar di Arsenal ya untuk pertandingan kemarin ya. Dimana kemarin ada Smith Rowe, lalu ada Tierney. 2 pemain ini cukup bersinar kemarin ya, saling membuat kipas yang cukup berarti, cukup oke juga. Dan juga ditambah ada PP kemarin yang cukup sering melakukan serangan. Dan sebenarnya Balogan nggak jelek-jelek banget sih kemarin, bisa kita lihat ya. Cuman sayangnya memang untuk bisa kita lihat mental serta dari finishingnya kurang. Jadi mungkin ada PP di situ gue masukin dan ada Martinelli juga. Dan selanjutnya untuk Chelsea juga agak tricky karena Chelsea kan terkenal dengan mini Pep ya, dimana dia sering buat rotasi juga. Jadi gue akan memasukkan nama-nama yang memang dari segi statistik dulu cukup oke. Nanti kalau emang ternyata nggak bisa main, nanti di Hamin 1 jam kan bisa kelihatan tuh untuk line up yang udah keluar dari Chelsea. Jadi ntar bisa kita rubah, kita edit untuk tim kita. Untuk sementara gue mungkin akan menggunakan nama-nama yang cukup oke dari statistik yang ada di sini. Gue pertama akan menggunakan Pulisic. Di sini bisa dilihat untuk dari segi XG-nya di satu pertandingan kemarin ada nama Pulisic yang paling tinggi untuk dari Chelsea sendiri. Dan selanjutnya ada Marcos Alonso, lalu ada Timo Werner juga cukup oke untuk dari segi XG-nya. Dan mungkin nama-nama kayak Christensen, ada Rudiger dan Jorginho bisa harus masuk di sini karena itu untuk nama-nama yang bisa gue bilang cukup solid dan cukup bisa menjadi langganan bermain ya untuk si Tuchel ya. Jadi untuk kemungkinan rotasinya cukup kecil. Dan juga ditambah mungkin akan ada pemain depan baru ya, Lukaku, yang bisa mungkin muncul di pertandingan kedua karena udah melakukan karantina mandiri ya. Untuk masuk ke Inggris kan mesti karantina dia. Dan untuk itu kayaknya bisa digunakan nih untuk si Lukaku untuk bisa berada di lini depan. Mengingat si Timo Werner ini bener-bener aja kemarin ya, bisa gue lihat di pertandingannya bahwa si Timo Werner ini layaknya Timo Werner di musim lalu juga. Dia tuh memiliki lumayan banyak peluang, tapi sayangnya memang untuk finishingnya tuh nggak ada sama sekali untuk Werner. Jadi harus benar-benar diganti dengan pemain baru yang cukup oke, karena mengingat setup playnya udah oke. Kalau emang pemain depannya kurang kan jadi kurang juga ya untuk bisa mencetak gol ya. Jadi untuk itu kayaknya Lukaku bisa menjadi pilihan tepat banget untuk bisa tetap menggunakan juga. Dan juga bisa menjadi pilihan tepat banget untuk Tuchel di musim ini gitu gue rasa. Jadi bisa kita gunakan nih. Dan untuk itu berarti berikut untuk data statistik yang udah gue sampaikan ya. Dan mungkin kita akan langsung aja untuk loncat pemilihan tim di line up draft untuk MPL Fantasi di pertandingan Big Trophy kompetisi Inggris Arsenal melawan Chelsea di minggu depan. Untuk itu langsung aja kita masuk ke line up draftnya. Let's go. Oke, langsung aja. Kali ini gue udah menyusun tim ya untuk tim line up MPL Fantasi pertandingan Arsenal melawan Chelsea besok. Dimana langsung aja dari kiper dulu di sini.
kiper gue menggunakan Mendy tentunya ya, dimana Mendy menjadi palang pintu Chelsea, yang dimana juga Chelsea ini peluang untuk clean sheet juga cukup tinggi, mengingat Arsenal nih cukup tumpul tadi seperti gue bilang di statistik yang gue sebutkan. Dan juga untuk itu berarti Mendy bisa gue gunakan dengan harapan tentunya bisa menjadi clean sheet ya untuk di pertandingan ini. Dan selanjutnya di defender, di sini gue menggunakan Antonio Rudiger tentunya, karena tentunya menjadi pilihan utama terus ya dari Tuchel ya, dan kemarin juga digunakan oleh Tuchel untuk bisa menjadi palang pintu bertahan untuk Chelsea di pertandingan lawan Crystal Palace kemarin. Jadi kali ini gue gunakan lagi Rudiger. Dan selanjutnya ada Marcos Alonso. Ini benar, Marcos Alonso tentunya gue gunakan karena memang dia memiliki XG yang cukup tinggi untuk seorang back, karena memang kita tahu ya untuk si Tuchel ini kan memiliki filosofi bermain 3-4-3, 3-5-2, yang dimana bisa kita lihat juga di pertandingan melawan Crystal Palace kemarin dia menggunakan formasi 3-4-3. Di situ Marcos Alonso mengisi plot sebagai sayap ya untuk ketika menyerang ya, dan untuk itu menjadi pemain bertahan yang cukup gacor. Di sini bisa kita lihat dengan perolehan gol yang cukup oke juga kemarin, gua rasa bisa menjadi pilihan yang cukup oke lagi untuk mengingat Alonso tentunya gua rasa akan dimainin lagi ya di pertandingan besok oleh Tuchel. Dan selanjutnya back dari Arsenal gue gunakan di sini ada Kieran Tierney, di mana Tierney ini juga menjadi pemain ketiga terbaik ya untuk perolehan XG, dan juga menjadi kipas yang cukup oke untuk bisa mengawali serangan Arsenal kemarin, yang dimana gue harapin sebenarnya nggak banyak dari Tierney dan pemain Arsenal lainnya, tapi gue harap juga bisa menjadi colongan-colongan poin ya kalau memang ternyata tiba-tiba cukup sengit derby London ini. Gue rasa juga Tierney ini bisa menjadi ambil bagian gitu untuk gol-gol yang tercipta pastinya kalau misalkan emang ngegol di Arsenal ya. Dan selanjutnya di midfielder kali ini gue menggunakan pemain Chelsea yaitu Christian Pulisic, di mana Christian Pulisic ini kemarin bisa kita lihat juga di statistik yang sebelumnya gue bawakan menjadi pemain tergacor ya untuk perolehan XG-nya, dan juga perolehan shoot-nya juga cukup banyak si Pulisic, dan untuk itu harusnya bisa digunakan lagi ya Pulisicnya untuk di pertandingan besok, dengan catatan dia bermain gitu. Gue nggak tahu nih apakah dia main lagi apa enggak, karena kita tahu ya untuk Tuchel ini selalu merotasi ya, kalau nggak Pulisic yang main pasti Havertz yang main, jadi terus aja gitu ganti-gantian. Dan untuk itu Pulisic untuk sementara gue masukin kali ini dengan perolehan juga selected by 60%, gue rasa juga menjadi pemain yang cukup oke, cukup kredibel, dan juga cukup menjadi effective ownership untuk bisa teman-teman gunakan di line up MPL Fantasi teman-teman semua kali ini. Dan selanjutnya sekarang gue berlanjut ke pemain tengah lainnya, itu Hakim Ziyech, dimana Hakim Ziyech kabarnya harusnya udah bisa main ya besok ya, cuman memang masih 50-50 juga, tapi gue harapin juga harusnya bisa main ya. Dan gue juga memang cukup bimbang ya untuk Hakim Ziyech ya, antara dia atau Mount. Mungkin kali ini gue gunakan Mount aja karena Ziyech dirasa belum fit juga untuk bisa bermain, dan untuk itu gue ganti dengan Mason Mount. Dan kalau ternyata emang si Ziyech nanti bermain di menit-menit akhir, mungkin akan gue ganti, gue edit untuk edit tim, nanti bisa diedit tentunya. Dan selanjutnya gue memilih pemain tengah lainnya yaitu Emile Smith Rowe, yang bisa menjadi tumpuan dari Arsenal ya, untuk bisa menjadi pemain yang cukup oke, cukup keren, cukup bisa menjadi, gue rasa nih pengganti nomor 10 yang cukup oke dari Arsenal ya. Dan kita bisa tahu juga si Smith Rowe ini terus jadi playmaker yang cukup andalan dari Arsenal ya, untuk bisa mengawali serangan ya. Dan untuk itu gue masukin untuk Smith Rowe kali ini di jatah 4 pemain Arsenal gue. Dan selanjutnya ada Jorginho. Tentu aja gue pakai Jorginho karena dia sebagai penendang penalti dari Chelsea, yang tentunya nggak bisa gue lewatin ya, karena pertandingan derby syarat dengan panasnya pertandingan pasti membuat seringnya terjadinya pelanggaran. Pasti untuk itu gue rasa Jorginho menjadi punya andil lebih untuk bisa menendang penalti, karena kita tahu ya untuk derby kan keras banget ya pertandingannya kadang-kadang ya. Jadi Jorginho bisa menjadi peluang potensi bagus juga untuk bisa digunakan kali ini. Dan selanjutnya gue menggunakan pemain tengah, cukup itu aja. Gue recap lagi: Jorginho, Emile Smith Rowe, Mason Mount, dan Christian Pulisic. Dan Christian Pulisic nanti bisa gue lihat lagi ya untuk di H-1 jam sebelum pertandingan. Ketika line up udah keluar pastinya bisa kelihatan di situ Pulisic main apa enggak. Kemungkinan antara Pulisic atau Havertz yang main ya dari Chelsea tentunya. Dan selanjutnya di pemain depan kali ini gue menggunakan 2 pemain Arsenal, di mana pemain 2 Arsenal yang gue gunakan ini ada Pierre-Emerick Aubameyang, di mana Aubameyang gue harap bisa bermain ya, karena masih belum jelas untuk kabarnya gimana untuk kesehatannya dia, tapi gua rasa harusnya bisa main kalau misalkan dia udah sehat tentunya. Dan tinggal kita tunggu aja, kalau misalkan dia nggak bisa main mungkin akan gue ganti ke pemain depan lainnya kayak Alexander Lacazette yang harusnya juga bisa main ya, karena ini benar-benar 2 nama yang gua rasa cukup bisa mengambil andil cukup besar untuk kekalahan Arsenal kemarin ya, karena bisa kita tahu juga untuk Arsenal kemarin kurang menusuk gitu untuk serangannya. Jadi untuk itu gua harap bisa main Lacazette atau
Aubameyang. Kalau emang ternyata nggak bisa juga, mungkin akan gue ganti ke Balogan ya. Jadi ya kita harap semoga bisa main. Dan selanjutnya gue mengambil Nicolas Pepe untuk pemain depan di sini, karena juga tentunya kemarin bisa kita lihat ya untuk big chance-nya juga ada kemarin. Gue lihat benar-benar big chance-nya cukup oke banget dari Nicolas Pepe, cuma memang sayangnya masih ditepis oleh kiper dari Brentford ya, Raya ya, cukup jago kemarin dia. Jadi Pepe ini kemarin gue rasa kurang luck aja untuk gagal mencetak gol. Jadi PP gue harus bisa masukin di sini. Dan terakhir, nama yang paling gacor di sini bisa gue sebutin adalah Romelu Lukaku, dimana Lukaku bisa menjadi pemain yang cukup oke banget. Mengingat Lukaku ini menjadi bomber cukup gacor ya di Inter Milan kemarin ya. Jadi harus kita tunggu nih untuk penampilannya, dan juga bisa kita lihat juga dari tipikal bermain Lukaku sebagai pemantul bola. Gue rasa tuh bisa menjadi potensi bagus untuk pemain-pemain lapis tengahnya nih, kayak si Havertz atau Pulisic atau Ziyech tuh bisa menjadi dapat second ball dari Lukaku ya, yang pemantul bola. Jadi kurang lebih begitu untuk squad yang bisa gue paparkan kali ini, dimana gue recap lagi dari kiper. Di sini gue menggunakan Mendy, dan back gue menggunakan Tierney, menggunakan Rudiger, dan menggunakan Alonso. Di midfielder gue menggunakan Jorginho, Christian Pulisic, Mason Mount, dan Emilia Smith-Rowe. Dan di forward gue menggunakan Lukaku, Pepe, dan juga Pierre-Emerick Aubameyang. Dan berikut untuk nama-nama yang bisa gue paparkan kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau punya nama-nama lain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya setelah kita milih tim, bisa kita langsung klik aja nih tombol lanjut, dan selanjutnya kita bisa pilih kapten. Di sini gue menggunakan kapten dari nama yang cukup gacor ya di pertandingan terakhir, yaitu Christian Pulisic. Dan vice kaptennya nama baru ya, Romelu Lukaku. Mungkin gue jadiin vice kapten kali ini, yang dimana gue untuk nama besar Romelu Lukaku tuh nggak bisa dilewatin ya, untuk bisa menjadi ambil bagian dari kapten dan vice kapten ini. Dan berikut selanjutnya kita langsung klik aja simpan tim, dan bisa langsung kita ikutin kontes-kontes yang ada. Kontesnya banyak banget yang tersedia, bisa langsung teman-teman klik aja sesuai yang teman-teman mau, dan langsung aja kita klik, dan langsung aja kita klik lagi. Dan ya, kita berhasil bergabung ke kontes, dan kurang lebih begitu untuk tutorial cara bermain dan juga susunan tim yang ada yang bisa gue paparkan kali ini. Sekali lagi semoga membantu teman-teman semua dalam meracik serta meramu tim ya di pertandingan MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan gue juga mau reminder lagi untuk teman-teman semua, ayo segera main MPL Fantasi. Download aplikasi MPL Fantasi di id.mpl.live/fantasi. Dan juga gue mau reminder lagi untuk di MPL Fantasi ini memiliki hadiah berupa berian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga untuk info live match MPL Fantasi antara Arsenal dan Chelsea bisa langsung di join aja, karena udah tersedia juga di MPL Fantasi. Dan juga terakhir untuk teman-teman semua bisa langsung download dan pakai kode referral dari gue, yang dimana tentunya bisa dapat hadiah berupa berlian bonus, kurang lebih 20 berlian bonus, lumayan. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah subscribe channel ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.